Izin memperkenalkan diri, saya Riri Rezeki Haryani SSMAP, salah satu dosen di program studi Ilmu Hukum Geraha Kirana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Geraha Kirana Medan. Saat ini saya sedang mengampu mata kuliah kebijakan publik di semester 6 tepatnya. Adapun capaian dari pembelajaran ini yang kita harapkan kepada mahasiswa tentunya mahasiswa harus mampu menerapkan sistem bekerja sama dan mewujudkan kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat maupun lingkungannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Yang ketiga, mahasiswa dituntut untuk menguasai konsep secara teoritis, tradisi, ataupun sistem hukum di bidang ilmu sosial lainnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di sekitar masyarakat yang nantinya mempengaruhi perkembangan konsep, teori, tradisi, maupun sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian capaian yang keempat, kita mengharapkan mahasiswa mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dengan berlandaskan pada sikap humanis, etis, demokratis, saling menghormati, dan berwawasan kebangsaan. Kemudian mata kuliah ini akan membahas secara lebih spesifik proses rumusan, implementasi, dan evaluasi serta analisis kebijakan publik yang dalam konteks negara demokratis ya. Kita berharap mahasiswa akan mempelajari berbagai teori kebijakan, aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan, dinamika pengambilan keputusan dalam dunia publik, serta faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang akan mempengaruhi kebijakan tersebut. Sebagai salah satu studi kasus yang saya coba angkat dalam materi ataupun mata kuliah ini, yaitu menggunakan atau pendekatan kebijakan mitigasi bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Untuk mengkaji bagaimana sikap ataupun tindakan pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, serta masyarakat lokal yang akan merumuskan serta melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana. Pendekatan ini tentunya akan memberikan pemahaman secara praktis kepada mahasiswa bagaimana tentang dinamika kebijakan dalam konteks krisis dan penanggulangan risiko bencana berbasis kearifan lokal dan kolaborasi antar segala multisektor yang terkait. Selain itu, melalui studi kasus yang nantinya akan saya coba menganalisa dalam konteks erupsi kebijakan Sinabung, tentu mahasiswa akan kita berikan ataupun pemahaman untuk menganalisis bagaimana formulasi kebijakan tanggap darurat, relokasi, pembangunan hunian tetap, kemudian tantangan implementasi sendiri, serta peran aktor yang terlibat seperti BPBD, pemerintahan daerah atau adat maupun masyarakat lokal. Serta yang keempat poinnya adalah bagaimana evaluasi dampak dari kepada kebijakan itu sendiri. Serta yang terakhir kita berharap mahasiswa melalui pendekatan daripada kebijakan mitigasi ini bisa menganalisa dan bisa memahami bagaimana integrasi kearifan lokal masyarakat Karo dalam proses kebijakan. Untuk itu izinkan saya memberikan cuplikan sedikit tentang video pengajaran di mata kuliah kebijakan publik. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semangat semuanya. Ibu coba ya. Halo. Hai, halo. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, seperti biasa sebelum memulai aktivitas belajar dan mengajar pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik ya, sebelum ibu masuk ke materi selanjutnya, kita absen dulu. Nasiwa, Riana, Rizky, Hoiria, Agung, Zakaria, Ahmad Tommy, Mutarom,
Jackson, Salsa Aulia, Aulia Damani, Sauri, Ovaldo, Farah Nabila, Aris, Muhammad Rajab, Nur Amanda, Nur Latifa, Putri Syakira, Ria Rufoi, Kristina, Damai, Margareta, Haberman, Adrian, Wirajaya, Itra Dewi, Agilman, Yuli, Rian Arya, Novetina, Asmita, Salomo, Rian Fajar, Icas Dede, Gita, Zidan, Nervas, Yesliani, Anson, Nafalisa nggak ada, Najwa, Ajok, Niro, Raimon, Muhammad Dafa. Baik ya, absen sudah. Kita akan kembali melanjutkan salah satu hal yang paling krusial dalam materi kebijakan publik di mata kuliah ini, yakni adalah implementasi kebijakan publik ya. Ada yang bisa menjelaskan dulu ke Ibu apa kembali kebijakan publik itu? Ada? Ada yang bisa bantu apa itu kebijakan publik sesuai dengan materi kita sebelumnya? Atau 3 hal yang sangat penting dalam kebijakan publik yang sudah saya sampaikan? 3 hal penting dalam kebijakan publik. Ada yang ingat? Saya kasih yakin. Ya, apa lagi? Output. Isinya apa? 3 hal umum ya. Dalam tahapan kebijakan publik. Isinya apa? Proses. Ingat? Ingat ya? Oke. Nanti lebih lanjutnya nanti akan saya paparkan. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang implementasi kebijakan publik. Kemudian kita akan mengulas kembali sedikit tentang apa sih sebenarnya kebijakan publik itu. Kebijakan publik itu banyak ya teori-teorinya. Ada yang Edward Ring itu yang sangat sering dipakai dalam model implementasi kebijakan. Kemudian ada Van Messer, kemudian ada Anderson ya, kemudian ada Thomas Gray, Anderson. Beberapa definisi dari kebijakan publik. Yang pertama yang disampaikan oleh ahli Anderson ya, kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pendapat pemerintah. Kemudian ada lagi pendapat yang hampir sama tapi bunyinya beda, yaitu yang disampaikan oleh Thomas Gray yang menyampaikan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Ya, jadi kebijakan publik itu secara umum adalah rangkaian atau proses kegiatan ya yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian di sini ada secara umum kebijakan publik merupakan proses yang kompleks sehingga untuk mencarinya para ahli membagi proses tersebut ke beberapa tahapan. Nanti akan di slide berikutnya akan ada beberapa tahapannya. Kelompokan tersebut antar pakar bisa berbeda. Kemudian ada proses perubahan yang berulang sehingga disebut juga sebagai siklus kebijakan publik. Siklus atau konsep umum daripada kebijakan publik yang tadi sudah kita sebutkan di sini ada input, proses, dan output. Nanti ada tambahannya lagi, outcome. Ini adalah dampak, ya. Input adalah masukan ke dalam sistem kebijakan yang mendorong kebutuhan dibuatnya suatu kebijakan. Input berasal dari tuntutan masyarakat, dukungan politik, data, informasi, atau tekanan eksternal. Jadi harus ada isu atau persoalan ya yang masuk ke dalam suatu isu yang akan melahirkan
kebijakan itu dilahirkan berupa peraturan daerah, peraturan perundang-undangan, dan itu tidak sembarangan dikeluarkan. Kebijakan itu ada ketika ada masalah, ketika adanya masuknya suatu isu yang berupa apa? Tuntutan masyarakat. Ada di kampungnya atau di Nias yang menjadi isu hangat saat ini. Apa kira-kira yang menjadi isu hangat yang belum diambil oleh pemerintah untuk kebijakannya? Belum ada penanganannya. Ada nggak kira-kira? Atau isu apa? Contoh, nggak usah lagi di kampung ya. Di kampus kita, ada yang bisa menghasilkan gambar ilustrasi. Kira-kira apa masalah yang bisa kita masukkan ke dalam papan input? Ayo, di lingkup kampus saja. Apa isu atau masukan yang bisa mendorong pertumbuhan? Apa bukan? Oke, pemanggilan ya mahasiswa KIP penuh ya, KIP penuh karena ini adalah merupakan pembiayaan atau penyaluran dana langsung oleh pemerintah kepada mahasiswa KIP. Prosesnya apa? Hal ini, pemanggilan ini, mahasiswa-mahasiswa yang tidak aktif kemudian dilakukan proses oleh unit kerja atau orang-orang yang berkepentingan. Misalnya di sini ada prodi, melakukan identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalah, kemudian dirumuskan kira-kira apa kendalanya. Kemudian dibuatkanlah surat pemanggilan, ya, surat pemanggilan mahasiswa KIP. Kemudian outputnya apa? Terjadinya pelaksanaan, ya, kemudian ada berupa kebijakan, berupa peraturan dari ketua sekolah tinggi. Apakah mahasiswa tersebut berdasarkan hasil daripada pemanggilan yang dilakukan prodi, berdasarkan berita acaranya, apakah dapat dilanjutkan KIP-nya atau dicabut begitu? Ya, itulah dikeluarkan berupa kebijakan dari ketua sekolah tinggi. Kemudian ada proses kebijakan, ya, dimulai dari identifikasi masalah, terus adanya formulasi alternatif solusi dari kebijakan itu, adanya pengambilan keputusan, dan kemudian yang tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan atau implementasi. Output adalah hasil langsung dari proses kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, program, aktivitas pemerintahan, layanan publik maupun struktur kelembagaan baru. Oke, di sini Ibu ingin memberikan salah satu gambar ya. Gambar ini adalah gambar, ada yang tahu kira-kira gambar apa? Erosi di Gunung Sinabung ya. Salah satu hal yang menarik ya, yang paling krusial dalam kebijakan publik yang ada di lingkup masyarakat saat ini, Ibu mengambil fokus di masyarakat Karo. Seperti yang kita tahu bahwasannya erosi Gunung Sinabung ini sudah 400 lebih yang lalu itu tidak pernah mengeluarkan atau batuk ya, biasanya tidak pernah erosi kembali, tapi kembali erosi di tahun 2010, 2013 dan 2014. Namun yang terakhir itu di tahun 2021 tapi tidak menimbulkan korban jiwa. Jadi berdasarkan hasil pengamatan dan hasil data di tahun 2010 sampai di tahun 2014 erupsi Gunung Sinabung ini mengalami peningkatan dari data jumlah korban. Kalau kita lihat di 2010 itu hanya sekitar 8 sampai 10 orang, kemudian di 2013 itu ada 10 sampai 14 orang, kemudian naik lagi di tahun 2014 hampir di bawah 20, sekitar 16 sampai 18. Nah, ini menarik perhatian. Kenapa? Karena erupsi Gunung Sinabung ini sebelumnya di Kabupaten Karo belum adanya pembentukan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Belum ada. Ketika erupsi Gunung Sinabung di tahun 2010 itu belum ada kinerja ataupun terbentuknya BPBD. Belum ada pos pengamatan erupsi Gunung Sinabung. Dan ini menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ketika erupsi di tahun 2010, maka di tahun 2013 itu pihak pusat membentuk BPBD Karo untuk menanggulangi bencana Karo. Ya,
Ini adalah salah satu bentuk aktivitas masyarakat ya. Sebelum erupsi, ini adalah gambar terjadinya erupsi, kemudian ini juga, dan ini kondisi pedesaan di salah satu desa di Gunung Sinabung pasca erupsi Gunung Sinabung ya. Oke, salah satu contoh kebijakan mitigasi erupsi Gunung Sinabung ya. Yang pertama, kalau tadi kita lihat dalam contoh konsep mitigasi yaitu input. Ada berupa masalah yaitu tuntutan masyarakat ya, yang dimana di sini contohnya seperti erupsi Gunung Sinabung 2010-2014 yang menyebabkan kerusakan besar dan pengungsian ya. Bukan hanya dalam hal sektor ekonomi, pendidikan. Jadi erupsi yang terjadi kemarin itu memiliki dampak dari psikologis ya, dari semua lingkungan dan segala aspek budaya sosial ya. Kemudian tidak adanya SOP evakuasi di desa, terdapatnya dorongan masyarakat untuk perlindungan data PMKG program zona merah kearifan lokal. Kemudian ada prosesnya, yaitu serangkaian kegiatan yang mencakup rumusan, identifikasi kebutuhan, adanya terdapat kebutuhan desa tangguh bencana, kemudian musyawarah adat, kolaborasi BPBD, simulasi, penyusunan rencana kontingensi. Kemudian dari proses yang sudah dilakukan ini, timbullah terbitnya peraturan desa nomor 3 tahun 2015 tentang desa tangguh bencana. Ya, desa tangguh bencana ini di tingkat desa. Dibuat desa tangguh bencana adalah agar masyarakat lebih mandiri dan tangguh. Kemudian ada outcome, ini tambahan ya, dampak jangka menengah terhadap masyarakat, mulai dari meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, kemudian penurunan jumlah korban. Jadi di tahun 2024 ya, setelah lamanya erupsi di Batu ya, di 2014 stop, kemudian di 2021 ada sedikit batuk kembali erupsi, tapi setelah itu tidak pernah ada, bahkan sampai begini. Namun sampai saat ini dengan adanya BPBD yang masih ada di lingkup Karo, di tahun 2024 di Desa Kutagubung ya, masyarakat ataupun pemerintahan bekerja sama dengan BPBD, pemerintah desanya, BPBD, kemudian Polri, Dinas Kesehatan, melakukan simulasi aksi langsung bagaimana penanganan simulasi evakuasi ketika erupsi terjadi. Itu saya langsung ke lapangan melihat langsung bagaimana antusias masyarakat di sana mengikuti program simulasi. Itu berupa suatu bentuk program yang dibuat oleh BPBD bersama pihak kecamatan dan pihak desa. Dan saat itu saya melihat antusias masyarakat Karo itu menghadirkan hampir lebih dari 100 orang peserta simulasi. Itu bagaimana masyarakat ketika mendengar sirine ya, pengumuman bahwasannya akan terjadi erupsi karena sudah ada tanda-tandanya, masyarakat berlari menuju jalur evakuasi dan adanya wadah yaitu berupa jamur di sana. Jadi bagaimana penanganannya ya, jadi semua kegiatan simulasi itu suatu bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Ini ada tahapan proses kebijakan berdasarkan para ini ya, yaitu pilihan dan mulai dari agenda setting. Ini seperti yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke apa sih sebenarnya implementasi kebijakan itu. Tadi saya sudah menyebutkan ada beberapa banyak ya teori atau para pakar yang menyampaikannya. Tapi biasanya yang paling sering itu Fatmeter dan Fanford ya. Kemudian ada nanti Edward Ring ya. Di sini Johannes menyampaikan implementasi itu adalah proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya. Kemudian hal lain disampaikan oleh Fatmeter bahwasannya implementasi adalah tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan. Kemudian ada Erwan Agus ya, yang menyampaikan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh implementer pada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan kebijakan. Kemudian ada Lester
yang menyampaikan implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi, implementasi itu adalah penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang sudah dibuat. Jadi misalnya nih, tadi kita sudah sampaikan bahwasannya di Karo ada peraturan desa tangguh bencana. Ya, ini program. Peraturan desa tangguh bencana, kemudian ada program di dalamnya. Misalnya kegiatan simulasi. Paham ya sampai di sini? Dibuatlah kegiatan program desa tangguh bencana itu melalui kegiatan program simulasi dan evakuasi masyarakat ketika terjadinya bencana. Oke, sampai di situ. Kemudian kita ingin melihat bagaimana implementasinya, bagaimana penerapan ataupun pelaksanaannya itu, apakah berjalan efektif atau tidak, bagaimana cara mengukurnya. Kan pasti kan, bagaimana cara kita mengukur apakah pelaksanaan itu tepat sasaran atau tidak. Ya. Kemudian daripada tahapan implementasi kebijakan, ada yang terakhir namanya evaluasi kebijakan. Ketika implementasi itu sudah berjalan, kita akan melihat, kita akan mengkritik ataupun mengevaluasi menggunakan alat ukur. Nanti mungkin di minggu depan kita akan belajar tentang evaluasi kebijakan. Ya. Jadi implementasi kebijakan adalah penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang sudah dibuat tadi. Fokus perhatian adalah kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah disahkannya kebijakan. Kemudian yang berkaitan dengan administrasi, komunikasi. Yang kedua ada sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini bukan hanya SDM, sumber daya manusia, tapi juga fasilitas dan kemudian anggaran. Ya. Yang pertama komunikasi. Sosialisasi peraturan desa tangguh bencana melalui pertemuan rutin dilakukannya kegiatan sosialisasi. Kemudian ada sumber daya, tersedianya dukungan dana dari APBDes, bantuan logistik dari NGO, ataupun pelatihan dari BPBD, namun kekurangan personil relawan saat terjadi letusan mendadak. Kemudian ada disposisi, sikap pelaksana. Siapa aja sih jelas koordinasi lintas lintasi melalui forum PRB, forum pengurangan resiko bencana. Ya, jadi ini adalah 4 aspek daripada menurut Edward Ri dalam mengkaji implementasi peraturan desa tangguh bencana. Mulai dilihat bagaimana sebenarnya komunikasinya. Apakah sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat itu menemukan atau penyampaian informasi itu apakah sudah tepat? Apakah kita perlu mungkin next ke depan untuk penanggulangan bencana di Karo, komunikasi bukan hanya dilakukan secara rutin. Bisa aja ada alat komunikasi yang berupa website, ya, yang berupa media, sehingga lebih canggih menggunakan teknologi digital. Kemudian ada sumber daya, ya. Di teori ini ingin melihat bagaimana kesiapsiapan dari sumber daya yang ada, mulai dari SDM-nya, sumber daya anggarannya, maupun fasilitasnya. Ternyata di Karo sendiri, setelah saya melakukan pengamatan, di sana sangat terbatas dalam hal sumber daya fasilitas. Nah, kalau mungkin asita orang Karo di sana, dia bisa lihat bagaimana desa per desa itu, jarak ke kotanya itu kan cukup jauh ya, dan jalan menuju ke sana itu selain rusak juga sempit. Ya. Bayangkan ketika terjadi erupsi Gunung Sinabung, bagaimana mereka keluar menuju area yang
contoh dalam pelaksanaan program misalnya PKH ataupun KIS. Pendataan. Kenapa? Banyak masyarakat yang tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan itu. Justru masyarakat yang mampulah yang mendapatkan itu. Sehingga sasaran yang tadi kan apa? Sasaran program itu kan pasti untuk tujuan masyarakat yang tidak mampu, tapi yang dapat adalah masyarakat yang mampu. Pertanyaannya kenapa? Terkadang pemerintahan yang berada di bawah seperti Kepling, kelurahan, kepala desa, pendataan itu belum terupgrade. Bahkan yang sudah meninggal, ya, yang sudah meninggal bahkan ada masih terdata mendapatkan bantuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pahamnya dengan tupoksi masing-masing dari para pejabat daerah, pejabat desa ya. Dalam peraturan desa itu sudah ada marga desa. Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan, mulai dari edukasi, sosialisasi. Tapi itu tidak berjalan. Kenapa? Apakah ini ketidaktahuan aktor dan selaku tim pelaksana masuk lagi ke sikap pelaksana? Apakah dia tahu fungsinya? Pendataan itu, apakah sudah mendata sesuai? Bagaimana pola ukur kita dalam mengukur masyarakat miskin? Contoh, misalnya Arsa disebut tidak mampu. Bagaimana kita mengukur? Apakah kepala desa atau kepala lingkungan di tempat tahu cara mengukur bagaimana masyarakat yang mampu dan tidak mampu? Sejauh ini banyak yang sudah kita temukan kegagalan itu sering di pendataan. Di pendataan, ketidaktahuan para aktor ya yang berkecimpung di dalam itu ya. Kemudian yang paling sering kalau kita melihat teori Edward, yang sering terjadi ada di sumber daya. Tidak didukungnya sumber daya anggaran. Contoh di Kabupaten Karo. Saya pernah menanyakan apakah di Kabupaten Karo ini di dalam penanggulangan bencana ini anggaran dapat dari mana? Apakah pihak BPBD punya anggaran? Ya, baik itu di sumber daya fasilitas, sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia yang seperti yang saya sampaikan tidak berkompeten di bidangnya? Kepala desa mungkin dari orang teknisnya. Siapa yang cocok menjadi kepala desa adalah orang yang sarjana sosial dan politik, orang yang bidangnya di bidang pemerintahan desa, contohnya. Tapi yang terjadi apa? Orang teknik mesin, teknik dunia, yang belum tahu tentang peraturan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kesimpulan daripada materi implementasi kebijakan hari ini, yang pertama, adanya tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan itu dilakukan. Jadi tindakan yang dilakukan itu berupa adalah penerapan atau pelaksanaan dari kebijakan itu berupa program-program yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan adalah penerapannya, cara-caranya. Apa saja cara-caranya? Tergantung kebijakan dan program apa yang sudah dibuat. Yang ketiga biasanya berupa intervensi untuk mencapai suatu kebijakan. Yang keempat bisa berupa kegiatan administrasi, manage maupun kegiatan yang langsung berhubungan dengan hasil atau dampak daripada suatu kebijakan. Demikian untuk materi implementasi pada hari ini. Mungkin di minggu depan saya minta setiap mahasiswa mencari salah satu regulasi ataupun kebijakan yang terkait tentang bencana di setiap daerah yang rawan, misalnya di Yogyakarta kan ada Gunung Merapi. Kira-kira kebijakannya apa supaya kita bisa menelaah secara peraturannya, apakah peraturan ataupun kebijakan yang sudah dibuat dalam penanggulangan bencana di sana sudah efektif dan mungkin bisa kita adopsi untuk di kasus Singapura. Jadi kita akan melihat perbandingan daripada perda di Kabupaten Karo ya tentang perda ataupun peraturan daripada daerah lain ya. Sampai di sini paham? Paham.